Dengan kata lain teman-teman, tanpa komitmen kita nggak akan pernah memulai, dan tanpa konsisten kita nggak akan pernah selesai. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Masih bersama Sherly dalam program Ada Buku. Teman-teman, ini adalah episode lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu 1000 Years CEO Experiences in Indonesia. Pengalaman 1000 tahun CEO Indonesia. Nah, kalau sebelumnya kita meng-highlight 3 poin, maka kali ini kita akan meng-highlight 3 sosok atau 3 tokoh yang disebutkan pengalaman dan kisah hidupnya di buku jilid ketiga ini. Again, memilih 3 dari 16 orang CEO yang tersebut di buku ini jelas sangat subjektif. Karena semua pengalaman, semua kisah hidup itu unik dengan caranya masing-masing, tergantung kita mau melihatnya dari perspektif mana. Untuk itu, kalau teman-teman penasaran dengan sisa 13 kisah hidup CEO lainnya, yang nama-namanya nanti saya akan tulis di kolom description box di bawah, please, you go get this book. Sudah tersedia di toko-toko online, tapi karena Sherly tidak sedang meng-endorse dan tidak sedang di-endorse, maka Sherly izin tidak menyertakan link pembeliannya. Teman-teman bisa cari di toko mana aja, tapi yang jelas pastikan teman-teman pilih yang asli untuk menghormati para penulis dan penerbit bukunya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Ini dia 3 Inspiring Leaders atau 3 CEO yang akan kita bahas dalam buku ini. Yang pertama adalah Pang Kizu. Beliau adalah CEO, owner, dan founder dari Pang Kizu Leather. Pang Kizu Leather ini adalah brand asli Jogja yang berfokus pada kerajinan kulit. Perjalanan usahanya sebetulnya dimulai dari garasi teras rumah orang tuanya sendiri tahun 2022. Dimulai dari produk eceng gondok sampai akhirnya satu persatu pesanan mulai berdatangan dari dalam maupun luar negeri. Dari awal produksinya iseng-iseng doang karena passion, hingga akhirnya menyeriusi Pang Kizu Leather ini menjadi sebuah bisnis, bahkan sudah melakukan ekspor dalam jumlah besar ke luar negeri. But to make it short, 3 value yang dibagi oleh Pang Kizu dalam buku ini adalah ulet, nggak bosenan, dan selalu mau belajar. Nah, salah satu contoh konkret yang dibagi oleh Mbak Pang Kizu ini saat diri udah mau mulai bosen dengan rutinitas, dengan aktivitas produksinya adalah dengan jalan-jalan dan mengamati media. Nah, dari situ selain pikirannya bakal refresh lagi, beliau mengaku menemukan banyak banget ide kreatif untuk produksi selanjutnya. See? Apapun konteks dan aktivitas yang kita lakukan sekarang teman-teman, percaya deh, bosan itu adalah hal yang wajar. Siapapun kita, profesi apapun yang saat ini tengah kita lakoni. Bagi seorang tukang jahit misalnya, tentu setiap hari menjahit adalah hal yang membosankan. Bagi seorang penulis misalnya, setiap hari menulis juga adalah hal yang membosankan. Bagi seorang public speaker, content creator, melakukan aktivitas yang sama berulang-ulang kali adalah hal yang membosankan. Maka take our time, give space, luangkan waktu untuk melakukan hal yang kita suka, justru akan membuat kita bisa jadi jauh lebih konsisten dan persisten dengan apa yang udah kita mulai. Well, bonusnya adalah kita bisa dapat ide kreatif yang bisa kita eksekusi di project-project selanjutnya. Saya yakin cara kita merefresh pikiran beda-beda teman-teman. Namun satu hal yang pasti, menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dan bekerja dengan tuntas adalah tanda bahwa kita adalah manusia yang bertanggung jawab. Dan ini berkaitan dengan nilai dari inspiring leader kita yang kedua, yaitu Mas Yudi Prasetyo. Mas Yudi ini adalah CEO Kopi Kreatif. Salah satu prinsip yang nyantol banget setidaknya dalam pikiran Sherly ketika ngebaca buku ini adalah kecilkan harapannya, besarkan prosesnya. Harapannya nggak ketinggian, targetnya measurable, namun prosesnya, usahanya, effortnya yang dibesarkan. Kenapa ini menarik banget menurut Sherly? Karena gini teman-teman, kalau dari awal kita udah naruh harapan besar nih, bahkan atas sesuatu yang sebetulnya sejujurnya kita nggak yakin itu bisa kita achieve. Tinggi banget. Syukur kalau prosesnya ternyata juga di atas rata-rata. Kita ngasih effort yang luar biasa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata prosesnya juga biasa-biasa aja, maka yang terjadi adalah zonk. Harapannya besar tapi effortnya kecil. Nah, akan jauh lebih bijak kalau ini justru dibalik. Jadi harapannya ada dan tetap dihidupkan, tapi kita mulai dari sesuatu yang dekat, dari sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Nah, ini akan membantu kita untuk mulai komitmen, dan saat kita memulai sesuatu dari yang gampang, yang kita suka, yang mudah, yang dekat, maka kecenderungan untuk bertumbuhnya juga tinggi.
dan ini yang akan ngebuat kita balik lagi alias konsisten melakukannya. Dengan kata lain, tanpa komitmen, maka kita nggak akan pernah memulai, dan tanpa konsisten, maka kita nggak akan pernah selesai. Simpel kalimatnya, tapi setidaknya bagi saya ini makjub banget teman-teman. Berani berkomitmen pada satu hal adalah tanda bahwa kita memulai journey atau perjalanan bertumbuh baru, dan kita nggak akan pernah sampai ke garis akhir kalau kita nggak konsisten dalam melakoni dan menjalaninya. Teruntuk kita yang saat ini sedang berkuliah misalnya, maka sudah komit memilih jurusan, memilih kampus dan universitas tertentu, membuat kita bertanggung jawab atas proses yang akan kita hadapi. Cara membagi waktu, proses belajar, berorganisasi, dan semua dialektika yang ada di dalamnya, termasuk skripsi yang harus diselesaikan sebagai syarat akhir dari kelulusan. Dan sekali lagi, tanpa konsisten, maka kita nggak akan pernah selesai. Bukan nggak mungkin status mahasiswanya akan terus menempel pada diri hingga batas waktunya habis dan kita di DO. Demikian juga untuk kita yang bekerja dalam dunia profesional misalnya, atau kita yang memulai usaha misalnya. Sekali lagi, ini bukan tentang benar salah dan bukan tentang baik buruk, tapi ini tentang berani memulai, maka harus juga berani mengakhiri dengan cara yang menurut kita paling baik dan terhormat. Komitmen dan konsisten adalah dua hal yang sangat-sangat diperlukan untuk memulai dan mengakhiri sesuatu dengan baik. Dan inspiring leader kita yang ketiga adalah Mbak Ifah M. Dewi. Beliau adalah CEO Sogan Batik Rejodani. Bagi Mbak Ifah teman-teman, segala sesuatu itu bergantung pada sudut pandang kita dalam melihatnya. Jauh dekat itu tergantung kita memulai perjalanannya dari mana. Krisis itu bagi sebagian orang mungkin adalah bencana dan kekurangan dana. Namun bagi Mbak Ifah dalam buku ini justru adalah peluang. Sehingga wajar banget bisnisnya Mbak Ifah justru dimulai saat krisis moneter tahun 1998. Ketika semua orang kesulitan menghadapi cocktail effect dari ekonomi krisis yang terjadi di Amerika Serikat. But to make it simple, menjaga mindset kita untuk tetap optimis, memandang segala sesuatu nggak melulu dari sudut pandang negatif, melihat peluang dan kesempatan di berbagai situasi dan kondisi adalah cara untuk bukan hanya bertahan, namun juga bertumbuh, bahkan bukan nggak mungkin keluar sebagai pemenang. Setidaknya itu menurut Mbak Ifah. Cara agar kita punya mindset yang optimis, terus gimana Kak Ser? Kan gitu ya pertanyaannya. Cek apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, dan dengan siapa kita bergaul. Karena itu yang akan nge-feeding cara kita berpikir dan mindset kita. Dari mindset turun ke ucapan, dari ucapan dan pembicaraan turun ke action, dari action yang diulang-ulang terus akan jadi habit, dari habit menjadi karakter, dan dari karakter otomatis akan menjadi nasib atau realitas sosial yang akan kita hadapi. Untuk itu, stay positive and feed our mindset with positivity. Nah teman-teman, itu dia ulasan buku 1000 Years CEO Experiences in Indonesia jilid ketiga dari Shirley dan tim Ada Buku. Semoga bisa memantik semangat kita semua untuk terus bertumbuh di bidang kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan komen di bawah kira-kira buku apa lagi yang mau kita ulasin. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.